Jujur ya, dulu dari kecil sampai kerja awal-awal, saya ini susah sekali buat menabung. Bahkan seiring bertambahnya pendapatan, saya tetap kesulitan untuk menabung. Hingga saya mengalami kebangkrutan dan saya menyadari bahwa punya tabungan itu sangat penting. Dulu saya mikirnya, ngapain nabung? Mending duitnya saya putar buat buka bisnis baru. Tapi ternyata mindset seperti ini itu nggak sepenuhnya benar di dunia bisnis. Karena seandainya ada problem di bisnismu itu, dan karena kamu nggak punya tabungan, kamu nggak punya kapital untuk menangani atau prolong keberlangsungan bisnismu. Kalaupun entah bagaimana caranya kamu bisa, seandainya bisnismu yang kena problem itu lebih dari satu, ya pasti pusing kan? Tapi hari ini kita nggak akan bahas tentang bisnis. Kuliah bisnis kita bahas lain kali aja. Nah, hari ini kuliah kita akan membahas tentang pentingnya menabung. Kita mulai dulu dari cara mengelola uang versi saya dulu. Kalau sekarang caranya udah berbeda. Saya nggak bisa ngajarin cara saya yang sekarang karena saya nggak yakin kalian bisa relate. Sedangkan kalau pakai cara saya yang dulu ketika masih awal-awal merintis sampai saya berhasil masuk top 1% Indonesia, saya yakin kalian semua, mau berapapun pendapatannya sekarang, pasti bisa relate. Saya dulu, untuk bisa work-life balance, saya hanya menggunakan 75% dari total pendapatan saya dalam 1 bulan. 75% ini udah termasuk semuanya, dari mulai sewa apartemen, beli makan, refreshing, ngasih orang tua. Pokoknya semua harus udah include di 75% tadi. Kenapa Pak? Kok kita harus ngelimit pengeluaran kita? Kalau kata orang Jawa, supaya kita terbiasa untuk hidup secara prihatin, dan juga membantu kita terbiasa untuk berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Contohnya, daripada kita beli makanan di resto yang mahal, kita bisa memilih untuk makan di warteg untuk kebutuhan sehari-hari kita. Daripada beli Pertamax hanya karena ngantrinya lebih cepat, kita memilih untuk beli Pertalite. Kalau zaman saya dulu paling rendah itu premium. Nah, selain itu, dengan melimit pengeluaran kita juga jadi lebih berhati-hati dalam membeli sesuatu. Ingat ya, saya tidak meminta untuk berhemat, tapi cobalah untuk menilai apakah uang yang kamu keluarkan itu sesuai atau tidak value-nya. Sebagai contoh, saya sering bilang, kamu kalau setiap hari beli kopi 50.000, dalam setahun kamu udah menghabiskan 18 juta cuman buat ngopi doang. Boros. Tapi, seandainya beli kopi 50.000 itu bisa bikin kamu jadi lebih produktif, bikin kamu lebih mood untuk bekerja, ya nggak apa-apa sebetulnya kamu beli kopi setiap hari. Karena ketika kamu jadi semangat bekerja, jadi produktif, bisa dibilang uang 50.000 untuk beli kopi tadi, itu nilai value-nya jauh lebih tinggi dari cuman uang 50.000 aja. Terus juga, kebiasaan kita itu mendambakan atau menginginkan sebuah barang. Contohnya, kita ngelihat mobil HR-V misalnya. Bagus, menarik, pengen beli. Akhirnya kita beli, lalu kita senang banget. Tapi percaya nggak? Kesenangan itu cuman fase aja. Setelah fase itu lewat, ya kita jadi biasa aja sama mobil yang kita beli tadi. Lalu mobil HR-V 400 juta yang kamu beli itu, rasanya sama aja kayak mobil-mobil lain di jalan. Saya dulu, waktu masih OKB, beli Pajero. Dan sekarang saya malah lebih nyaman pakai mobil bekas jadul. Oke, terus dari 25% sisa pendapatanmu itu, kamu alokasikan 10% aja sebagai dana darurat. Kalau bahasa keuangan, caution fund. Dana yang hanya kita gunakan ketika situasi mendesak. Contohnya situasi mendesak apa, Pak? Saya contohkan yang simpel aja. Dulu, saya pernah ada kerjaan di luar kota. Terus di tengah jalan, saya ini tabrakan. Akhirnya, saya manggil towing. Saya suruh ngirim mobil saya ke bengkel langganan. Orang yang saya tabrak tadi, saya ganti rugi mobilnya sekalian. Pokoknya, hari itu, buat towing, taksi, biaya ganti rugi, dan servis mobil saya sendiri, saya habis hampir 100 juta. Pokoknya, kalian harus punya dana darurat yang hanya kalian pakai ketika kalian di situasi yang benar-benar harus segera diselesaikan.
Terus kira-kira berapa Pak saya harus nyisihin buat dana darurat? Sebenarnya nggak ada nominal tertentu. Yang penting kalian punya dana darurat. Lalu sekarang kita bahas tentang sisanya yang 15%. Simpel aja, 15% itu kalian tabungkan. Ditabungkan buat apa Pak? Buat masa depan dan mungkin needs atau keinginan kalian. Bisa kalian tabungkan buat menikah, bisa juga buat S2, bisa juga buat belajar ilmu baru, atau modal buat berbisnis. Apapun itu, gunakan tabungan kalian untuk masa depan kalian. Kalau memang kalian bisa nabung banyak, tapi masih belum ada plan buat masa depan, kalian boleh gunakan tabungan itu buat liburan atau beli barang-barang mahal. Sekali lagi, saya tekankan buat kalian rajin menabung. Nabung itu penting sekali. Kenapa? Karena nabung itu membiasakan kita untuk hidup prihatin dan bersabar. Karena kita prihatin dan bersabar, kita jadi bisa memprioritaskan pengeluaran buat yang benar-benar penting aja. Terus juga menghindarkan kita dari yang namanya utang. Nabung itu juga opsi yang paling pas buat kalian para pekerja. Kok bisa Pak? Saya kalau ngelihat karyawannya, mereka ini sibuk kerja seharian. Kalau pulang biasanya tidur. Dan kalau weekend, paling juga tidur. Mereka udah terlalu capek dan lelah untuk mempelajari ilmu-ilmu keuangan atau ilmu-ilmu berinvestasi. Kalau nabung kan simple, tinggal kamu simpen aja duitnya di bank. Kalau kamu belum belajar, belum punya ilmunya, terus kamu asal investasi. Kalau rugi, kamu malah pusing. Jadi, nabung aja. Nah, nanti setelah uangnya banyak, kamu bisa upgrade skillmu biar bisa kerja yang tidak melelahkan. Lalu, kamu bisa bekerja sambil belajar ilmu keuangan. Poin plus lain dari menabung adalah likuiditas. Kapanpun kamu butuh duitmu, ya tinggal diambil aja, nggak perlu ribet-ribet. Dan terakhir ya, yang menurut saya paling penting, nabung itu memberikan kita rasa aman dan kedamaian. Dan rasa aman serta kedamaian memberikan kita kebahagiaan. Oke, sebelum saya tutup, saya mau ngasih tips terakhir untuk menabung. Kalian bisa coba tabungkan uang kalian di deposito. Deposito ini mirip-mirip sama nabung, karena kamu nggak perlu skill khusus untuk investasi di deposito. Saya juga merekomendasikan kalian pakai aplikasi yang namanya Deposito BPR by Komunal. Nanti linknya saya taruh di komen dan deskripsi. Deposito BPR by Komunal itu memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses produk deposito BPR dari 370 lebih mitra BPR yang terseleksi di Indonesia. Jadi, hanya dengan satu aplikasi aja, masyarakat bisa memilih berbagai macam produk deposito BPR dengan bunga maksimal 6,75% per tahun. Dan pastinya, semua mitra BPR tadi itu udah menjadi peserta penjamin LPS dan akan menjaminkan dana nasabah hingga 2 miliar per nasabah per bank. Jadi, masyarakat bisa memilih beragam produk deposito BPR berdasarkan preferensi yang diinginkan. Mulai dari BPR yang lokasinya dekat dengan domisili, BPR yang bunganya paling tinggi, atau BPR yang invest awalnya paling rendah, yaitu mulai dari 1 juta aja. Dan tentunya, tenornya itu juga singkat, yaitu mulai dari 1 bulan aja. Jadi, saya sangat merekomendasikan kalian buat yang pengen menabung, bisa pakai aplikasi Deposito BPR by Komunal. Nanti linknya saya taruh di komen dan deskripsi. Kalian juga bisa gunakan kode referral kuliah untuk mendapatkan cashback 100.000 khusus pengguna baru dengan minimal deposito mulai dari 1 juta rupiah aja. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.